mengkonsumsi obat-obatan yang aman pula untuk kesehatan tubuh. Dan tentunya yang sangat saya sayangi juga adalah seluruh peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan dalam pendampingan UMKM untuk mendapatkan izin edar bersama BPOM selaku mitra Komisi 9 DPR RI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat kita. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada hari ini di Rumah Makan Sambal Hejo, Tasikmalaya, yang pada dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Di sini pesertanya kebanyakan masyarakat umum dan coba ya. Boleh, nggak usah takut salah Bu. Pokoknya nggak ada kesalahan di sini. Tapi kita pengen tahu masyarakat ngerti nggak sih gitu 5 keamanan pangan. Pernah dengar nggak? 5 keamanan pangan. 1. Jaga pada suhu aman. Pak, daripada duduk Bapak nggak dapat hadiah, mendingan berdiri. Iya, nggak apa-apa baca juga, tapi kan Bapak jadi tahu, ya kan? Ya, ya boleh kan Bu? Boleh. Assalamualaikum. Nama Dede Andriana dari Sukagali. Kecamatan apa? Kecamatan Cipedes. 5 kunci keamanan pangan Bu. Jagalah pangan pada suhu aman. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Jagalah kebersihan. Pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Masaklah dengan benar. Betul. Coba maksudnya apa? Maksudnya jagalah pangan pada suhu aman. Ya pasti. Artinya makanan itu harus di suhunya sesuai dengan karakter dari makanan tersebut, ya kan? Kalau memasaknya pas gitu, jadi nggak gosong, nggak mentah, tapi pas. Atau pada saat setelah dimasak itu tidak boleh lebih dari 2 jam makanan itu yang sudah masak ditaruh di luar, di meja, karena potensi tercemar, cemaran biologis dan cemaran fisik yang mana kalau kita makan menyebabkan infeksi pencernaan ya. Jadi ibu-ibu sok masak terus ditebrakin gitu, ibu kan ditinggal nih ya, nggak tahu Bu, ada tikus mungkin lewat tadi teh, ada kecoa mungkin masuk keluar lagi gitu kan, atau ada apa, ada semut ya dan lain-lain sebangsanya masuk ke situ. Lalu belum lagi ada mungkin dari atas atap jatuh, bukan cucah, rambak merenya, ada pasir misalkan ke bawah angin ya kan. Nah kalau makanan-makanan itu tidak baik, kotor, maka kalau dimakan bagaimana? Infeksi dan pencernaan, bisa diare, bisa bertabir, ya kan? Nah, lalu yang mana? Masaklah dengan benar, artinya harus matang. Tidak boleh, makanya hati-hati kalau makan sate. Ya, sate itu dikasih panas yang panas banget, gosong, dalamnya masih mentah. Tapi dikasih api yang kecil juga lima, betul nggak? Jadi kalau saya biasanya sate itu kalau bikin direbus dulu,
biar mateng gitu, setengah mateng aja direbus, sehingga pada saat kita dibakar tidak usah terlalu lama sehingga tidak gosong, karena makanan gosong juga nggak baik, bisa mengandung karsinogen ya, pemicu kanker. Jadi siapa yang suka makan gosong? Kan ada yang senang makan yang udah pada gosong. Hah? Banyak kan, karena enak ya, krek gitu ya. Ya, dan diyakini kalau udah gosong teh mateng Bu. Padahal belum tentu, karena daging itu resiko ada kumannya kan, dan virusnya kuman, amuba, di dalamnya cacing gitu. Nah, pada saat dia tidak matang tapi luarnya gosong, kira-kira mati nggak para penghuni dagingnya? Enggak kan? Nah, itu bahayanya. Lalu pisahkan paling matang dan mentah. Kenapa? Bisa kontaminasi silang dari yang mentah dimalerin, lalu malernya lari ke yang matang. Kira-kira kalau di sini ada kumannya, yang mentah lari ke yang matangnya kena nggak? Kena, ya kan? Nah, karena lalat itu katanya kalau hinggap dia buang kotoran. Makanya kalau udah dilalerin, jangan cuma dikebas-kebas lalu dimakan. Nggak diginiin doang, pakai tisu, harus dicuci pakai air dan sabun. Lalu bumbu makanannya buat. Karena apa? Karena takutnya masih ada kotoran lalat, sehingga lalat gimana sih tinggalnya? Sampah. Jadi lalat itu tidak tahu kalau bunga lebih indah daripada sampah, Pak. Betul nggak? Iya, lalat kan resepnya sampah. Padahal si bunga lebih indah dari sampah, ya kan? Nah itu kenapa jaga. Dan jagalah kebersihan. Artinya apa jaga kebersihan ini? Hygiene gitu. Gimana? Dari kapan kita harus menjaga kebersihan? Dari sejak dini hari Pak? Atau dini? Coba. Berarti tadi pada saat kita korban perempuan dan anak-anak, maka dengan itu saya sudah launching ya. Saya mempunyai LBH Sehati yang memang kami fokuskan untuk membantu korban-korban KDRT, khusus bagi perempuan dan anak-anak. Jadi kami bekerja sama dengan para advokat di Tasikmalaya ini memberikan mendirikan LBH Sehati untuk mengadvokasi, mengasistensi kasus-kasus hukum yang dialami oleh para perempuan dan anak-anak yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena selama ini tidak ada pernah ada orang yang mau berbicara karena tidak tahu dan tidak berani gitu ya. Nah sekarang dengan adanya LBH Sehati ini, saya menghimbau kepada para perempuan untuk mau berbicara, untuk mau stand up untuk haknya dia sebagai perempuan yang harus dilindungi. Oke. Terbuka dan pro bono, nggak bayar.